Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-22 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kajian Tazkiyatun Nafas kita sore hari ini, kita ingin sama-sama menyambut kenyataan hidup dengan hamdalah. Pokoknya apapun kenyataan hidup, kita sambut dengan hamdalah. Apa itu hamdalah? Adalah ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah karuniakan untuk kita. Pengertian umumnya begitu. Biasanya hamdalah itu memang dikaitkan dengan nikmat yang wujud ungkapannya kita semua sudah tahu, yaitu alhamdulillah. Ya, pujian bagi Allah. Ya. Nah, tapi kalau kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hamdalah, maka dalam hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan hamdalah pada saat beliau mendapatkan sesuatu yang memang disukai, disenangi, sesuatu yang manis. Tapi kata Aisyah, Rasulullah juga ketika mengalami peristiwa yang pahit, beliau juga menyebutnya dengan alhamdulillah. Jadi kalau bahasa gampangnya, dipuji orang alhamdulillah, dihina orang alhamdulillah. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih sehat alhamdulillah, dikasih sakit alhamdulillah. Dagang untung besar alhamdulillah, dagang rugi alhamdulillah. Jadi kata Aisyah, Rasulullah itu menyambut apapun dengan alhamdulillah. Bedanya di kelanjutannya. Kalau yang beliau alami adalah kenyataan hidup yang manis, maka lanjutan dari alhamdulillah adalah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya, nikmat kan berarti sesuatu yang manis, tatimmu, sempurnalah, as-salihatu, segala kebaikan. Itu kalau dapat yang manis. Kalau pahit alhamdulillah, tapi lanjutannya ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Jadi lengkapnya seperti ini. Tapi biasanya kita kan nggak mau yang lengkap-lengkap. Pengen yang singkat saja. Nah, kalau pengen yang singkat kan berarti mau manis mau pahit, kalau mau singkat yang diucapkan adalah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manis dan pahit adalah keniscayaan yang akan dirasakan oleh siapapun sebagai kenyataan hidup, yang kemudian kita menyebutnya sebagai takdir. Nah, di pertemuan kemarin kita menyampaikan bahwa yang paling penting dari takdir itu adalah maknanya. Ini yang memang sangat-sangat diharapkan dari sebuah takdir. Ini kita tahu maknanya.
Karena makna itu jauh lebih penting dari takdir itu sendiri. Makna itu menjadi jauh lebih penting. Karena apapun menjadi tidak ada artinya kalau tidak ada maknanya. Punya mobil tapi nggak bisa nyupir, itu mobil ada maknanya nggak? Ya cuma buat ngisi garasi aja, tapi itu kan menjadi mobil yang tidak ada maknanya. Hal yang sama sebenarnya dengan takdir. Semua takdir itu ada maknanya, baik takdir manis maupun takdir pahit. Dan ini uniknya, kita katakan tadi semua takdir hidup manusia pasti menyimpan makna. Dan makna sebuah takdir itu sangat tergantung pada bagaimana manusia memaknainya. Jadi ternyata makna takdir itu ya sangat tergantung pada bagaimana kita memaknai takdir. Maka kalau kita ingin mendapatkan takdir yang bermakna, ya kita harus memaknainya. Memaknainya dengan makna yang memang bermakna. Karena makna sebuah takdir betul-betul sangat tergantung pada bagaimana kita memaknainya. Kalau memaknainya dengan makna yang tidak bermakna, ya sama aja, itu takdir yang tidak ada maknanya. Sebagai satu contoh sederhana, ini takdir, namanya apa ini Bapak Ibu? Musibah. Iya, musibah. Nah, ketika orang mendapatkan takdir musibah, sangat mungkin, katakanlah 5 orang, memaknai musibah ini dengan makna yang berbeda. Ada nggak yang memaknai musibah ini sebagai cobaan? Saya lagi dapat cobaan nih. Ya udah, berarti musibah itu maknanya adalah cobaan bagi dia. Tapi sebagian mengatakan, aduh saya lagi dapat ujian nih. Cobaan sama ujian itu maknanya sama atau beda? Beda. Iya. Yang terasa lebih perih dicoba atau diuji? Cobaan gitu, itu rasanya kayak kalau diuji kan ada bayang-bayang naik kelas itu ujian. Tapi ada juga yang memaknainya sebagai teguran. Waduh, saya lagi ditegur nih. Uang saya kok hilang ya. Ini kayaknya saya lagi malas sedekah nih, makanya saya dikasih musibah, uang saya hilang. Bisa jadi ada sebagian yang memaknai musibah itu sebagai perhatian. Rupanya saya lagi malas melakukan amal kebaikan nih, pahalanya sedikit. Allah kasih saya musibah sebagai bentuk perhatian Allah, memberi kesempatan saya sabar. Dan ada juga yang memaknai musibah itu sebagai rahmat, langsung sebagai rahmat. Ini kan 5-5-nya logis. Ya, logis itu artinya nggak salah kan? Mengartikan musibah sebagai cobaan ya nggak salah juga, sebagai ujian, teguran, perhatian, rahmat, semuanya nggak salah. Cuma pada akhirnya kan apa makna dari musibah itu ya memang sangat tergantung kita memaknainya dengan makna yang mana. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaknai musibah itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, bagaimana kita bisa memaknai musibah? Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita untuk Iqra. Dan ini sekaligus menjadi wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra artinya bacalah. Tapi ini kan diturunkan kepada Rasulullah. Perintah Iqra ini awalnya diturunkan kepada Rasulullah, di mana Rasulullah sosok yang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis.
Ya, makanya ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, Nabi kan menjawab ma ana biqari, ya, dengan gemetar itu. Saya nggak bisa baca. Tapi kok Iqra? Nah, kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa makna Iqra di sini kalau dikaitkan dengan kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan membaca buku, tetapi membaca kehidupan. Dan kehidupan adalah buku yang tidak pernah habis dibaca. Dan kalau kita lihat kehidupan, isinya kan takdir. Maka Iqra di sini adalah bagaimana kita membaca takdir kehidupan kita. Ya, membaca. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala berpesan ketika Iqra harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan. Ini menciptakan makhluk, menciptakan manusia. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, itu satu paket dengan takdir. Jadi waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sudah berikut takdirnya. Ya, karena itu di Al-Asmaul Husna kan ada nama Al-Khaliq. Sebagian mengartikan Al-Khaliq itu sebagai zat yang telah menciptakan makhluk dengan segala takdirnya. Iya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan qadar masing-masing. Nah, ayat ini kalau kemudian kita implementasikan, berarti kita membaca, tapi membaca dengan menghadirkan nama Allah. Nah, ketika kita membaca dengan menghadirkan nama Allah, akan membuat siapapun memahami makna di balik takdir. Ya, memahami makna di balik takdir. Nah, karena itu kita coba langsung praktek saja bagaimana kita memahami makna di balik takdir. Ya, secara umum makna di balik takdir adalah kebaikan Allah. Karena memang keseluruhan takdir hidup manusia adalah kebaikan Allah. Nah, tapi kita hanya akan bisa menemukan dan merasakan kebaikan Allah di dalam seluruh takdir kita kalau kita mau membaca takdir itu dengan menyebut nama Allah, dengan menghadirkan nama Allah. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Takdir kita tahu ada dua, takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik adalah takdir yang diinginkan, takdir buruk adalah takdir yang tidak diinginkan. Kita mulai dari membaca takdir baik terlebih dahulu. Nah, ada dua poin penting di dalam kita membaca takdir baik ini, di mana nanti kita akan temukan cara membaca takdir baik itu berbeda dengan cara kita membaca takdir buruk. Caranya tidak sama. Jadi seperti kita membaca tulisan Latin dengan tulisan Arab. Cara bacanya sama atau beda? Beda. Kalau Latin dari kiri ke kanan, kalau Arab dari kanan ke kiri. Jadi kalau ada orang membaca tulisan Arab tapi dari kiri ke kanan, Bismillahirrahmanirrahim, itu bunyinya jadi apa? Jadi nggak ada maknanya. Ya, maka sama kalau seandainya kita membaca takdir baik tapi seperti kita membaca takdir buruk, kita nggak akan mendapatkan makna dari takdir baik itu. Nah, ada dua poin penting di dalam kita membaca takdir baik ini. Ini dua poin pentingnya. Pertama, membaca realita takdir baik kita bila dibanding dengan yang lain. Ini yang pertama. Jadi kita dapat takdir baik. Nah, kita baca takdir baik kita itu dengan kita membandingkan takdir baik kita dengan takdir baik orang lain. Berarti harus membandingkan dia.
Ya. Nah, setelah kita membandingkan, ya, membandingkan itu boleh. Ya, nggak boleh bandingkan. Ya. Membandingkan itu harus. Itu bagian dari proses kita memahami makna di balik takdir baik. Jadi kita baca realita takdir baik kita, ya, dengan kita bandingkan dengan yang lain. Nah, setelah kita bandingkan dengan yang lain, baru kemudian kita membaca makna takdir dilihat dari realita yang ada di dalam takdir itu. Iya. Agak abstrak memang, tapi nanti akan jelas kalau kita langsung praktek. Nah, yang pasti soal takdir baik ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang punya gaji. Tapi semua orang pasti punya rezeki. Nah, rezeki ini yang kita sebut sebagai takdir baik. Iya. Nah, maka kalau kita lihat takdir baik, tahap pertamanya kan kita melihat realita takdir kita, takdir baik kita, dan kemudian dibandingkan dengan yang lain. Hasilnya ada 3 kemungkinan. Bisa jadi takdir baik kita, ya, itu kurang dari yang lain, kurang bila dibanding dengan yang lain. Itu kita baca. Ya sih, saya punya rumah, tapi kalau dibanding dengan rumah pada umumnya kok rumah saya kurang dari rumah yang lain. Nah, itu berarti kita masuk yang pertama, membandingkan. Ya sih, saya punya motor, tapi kok beda dengan motor yang lain. Ya, motor yang lain, ya, ada yang 2020 paling tua itu. Saya ya, motor tahun 98. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sangat mungkin takdir baik kita sama dengan yang lain. Iya. Ya, kalau teman-teman kan pasti membandingkan ya. Wah, saya golongannya ini, oh berarti saya gajinya sama dengan si A, gajinya sama dengan si B. Iya. Nah, tapi ada yang bisa jadi lebih dari yang lain. Kan ini realita takdir baik. Iya, realita takdir baik. Dan ini berlaku untuk semua takdir baik. Wajah kita itu takdir baik bukan? Takdir baik, kebayang kalau nggak punya wajah kan. Cuma dalam soal wajah kan ada yang kurang, betul? Ada yang rata-rata gitu ya. Ya, samalah dengan yang lain ya. Dibilang ganteng ya enggak ganteng juga ya enggak gitu. Tapi kan ada yang wajahnya lebih dari yang lain. Nah, jadi membaca di sini membuat kita tahu diri. Oh, rezeki saya atau takdir baik saya kurang dari yang lain. Nah, setelah kita membaca takdir baik kita ada di posisi yang mana, nah itu yang kemudian kita harus memaknainya. Apa maknanya kalau takdir baik saya ternyata kurang dari yang lain? Maknanya apa? Maknanya, oh saya sedang diberi kesempatan oleh Allah sebagai zat yang menetapkan takdir saya ini. Allah memberi kesempatan kepada saya untuk qanaah. Itu sikap kita, qanaah. Maka kalau seandainya takdir baik kita kurang, tapi kemudian kita qanaah, maka qanaahnya kita menyebabkan kurangnya takdir baik itu menjadi takdir yang sangat bermakna, menjadi takdir baik yang sangat bernilai. Yang menyebabkan bernilai adalah sikap qanaahnya kita. Qanaah itu kan artinya merasa cukup dengan takdir baik yang ada. Merasa cukup. Iya, merasa cukup. Ya sih, rumah saya tidak lebih baik dari rumah yang lain, tapi cukup kok. Buat tidur bisa, ya. Buat kumpul sama keluarga bisa, cukup. Allah memberikan rumah seperti ini, motor seperti ini. Nah, maka orang yang takdir baiknya kurang, tapi kemudian qanaah, berarti takdir baik yang kurang itu menjadi takdir baik yang sangat bermakna, sangat bernilai.
Sekarang kalau seandainya takdir baik kita sama dengan yang lain, rata-rata lah. Ya, jadi kalau ibarat rezeki ya miskin enggak, kaya juga enggak gitu ya. Ya, berlebih enggak, ya, kurang juga enggak. Jadi sama dengan yang lain, rata-rata. Nah, kalau semisal kita menjumpai takdir baik kita ada di posisi yang kedua, maka apa pesan dari takdir itu? Takdir memberi pesan kepada kita agar kita bersyukur. Wujudnya menggunakan takdir baik hanya untuk ibadah dan amal salih. Iya. Dan ini yang membedakan dengan qanaah. Kalau qanaah kan udah cukup, merasa cukup. Iya. Udah, saya merasa cukup. Merasa cukup itu sudah menunjukkan orang yang takdir baiknya kurang menjadi punya nilai. Tapi kalau sama dengan yang lain, maka takdir baik itu akan bernilai kalau dia bersyukur. Jadi menggunakan takdir baik hanya untuk ibadah dan amal saleh. Sekarang kalau lebih dari yang lain, tetap syukur, tapi syukurnya ya harus lebih. Yani menggunakan takdir baik untuk ibadah dan amal saleh yang lebih baik. Ya. Jadi semisal yang takdir baiknya umum, iya umum, tapi rajin ke masjid, ya, ke masjidnya sebelum azan, maka yang takdir baiknya lebih, harusnya ke masjidnya lebih dahulu dari yang takdirnya sama dengan yang lain. Nilai lebihnya harus menjadikan syukurnya juga lebih. Jadi kalau yang takdir ini semisal ukurannya sedekah, yang takdir baiknya sama dengan yang lain, ya, mereka umumnya sedekah itu 10.000, maka yang takdirnya lebih dari yang lain belum bisa disebut bersyukur kalau infaknya juga cuma 10.000. Ya, karena memang harus ada nilai lebihnya, ya, harus ada nilai lebihnya. Termasuk juga wajah ya. Iya, si A ini wajahnya tidak setampan saya, tapi kalau rajin baca Quran ya, maka yang harusnya lebih tampan kan harus lebih rajin daripada yang kurang tampan. Maka kalau dilihat dari ini, ya dapat takdir baik lebih itu kebahagiaan atau beban? Itu beban. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang susah kalau kita melihat ada orang yang takdir baiknya kurang, dia enggak cuma qanaah tapi juga syukur. Wah, ini yang menjadi tantangan bagi yang takdir baiknya melebihi dia. Ya Allah, wong dia saja takdir baiknya kurang. Tapi enggak cuma qanaah beliau, padahal kalau cuma qanaah itu udah cukup bagi beliau. Tapi kok beliau rajin ibadahnya ya, rajin amal solihnya ya, nah ini kan harus menjadi pelajaran bagi yang takdirnya di atas dia. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti kita akan jumpai orang yang takdir baiknya kurang tapi dia qanaah, nilai dirinya lebih tinggi daripada orang yang takdir baiknya lebih dari yang lain dan dia lebih bersyukur. Nilainya tetap lebih tinggi daripada orang yang takdir baiknya kurang dan dia qanaah. Jadi kalau mau dibuat peringkat, orang yang qanaah itu nilainya lebih tinggi bila dibanding dengan orang yang takdir baiknya lebih dari yang lain dan dia juga lebih bersyukur. Kalau lihat begini, kalau kita membaca takdir baik begini sebenarnya lebih enak yang mana Bapak Ibu? Tapi kan kita nggak bisa memilih kalau soal takdir baik ini, karena ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh memilih, berarti kita enaknya memilih yang mana ini? Yang kurang atau yang lebih? Itu kalau orang membaca. Tapi sekali lagi kalau soal ini kita nggak bisa memilih, itu sudah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu ada orang-orang yang takdir baiknya
dibuat kurang, dibuat sama, dan dibuat lebih. Ini cara membaca takdir baik. Nah, yang kedua, bagaimana membaca takdir buruk? Ada dua juga ya tahap ya atau poin pentingnya. Nah, cuma beda dengan takdir baik. Nah, kalau takdir buruk, membaca realita perasaan saat menerima takdir. Jadi yang kita baca adalah perasaan kita waktu menerima takdir buruk. Kalau takdir baik kan yang kita baca adalah realita takdirnya. Ya, realita takdir kita bila dibanding dengan takdir orang lain. Itu kalau takdir baik. Tapi kalau takdir buruk yang kita baca adalah realita perasaan saat menerima takdir. Dan setelah kita membaca realita, nah, tahap keduanya adalah menerima makna perasaan sebagai pemberitahuan akan keadaan rohani kita. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita coba langsung terapkan ya, takdir buruk. Ada nggak ketika orang mendapatkan takdir buruk kemudian dia nggak terima, dia protes, dia marah? Ada? Kalau ada, itu berarti sudah menunjukkan takdir buruk dia akan menjadi keburukan bagi dia. Iya. Itu sudah otomatis. Jadi kalau ada orang yang ketika mendapatkan takdir buruk nggak terima saya nggak terima, betul-betul saya nggak terima. Ya udah, secara otomatis takdir buruk itu betul-betul menjadi keburukan bagi dia. Iya. Tapi kalau seandainya kita dapat takdir buruk, kemudian kita menahan, iya, kita menahan. Yani menahan diri dari melakukan yang buruk. Sebenarnya saya pengen melakukan yang buruk, tapi kita tahan. Iya. Contoh semisal kita dihina orang, itu takdir buruk bukan? Iya. Lapang atau nahan? Ada nggak orang yang nahan? Ada kan? Nahan. Saya harusnya balas ini, tapi kan nggak boleh saya balas. Tapi kalau nggak saya balas kok saya rasanya kayak nggak terima gitu. Iya. Jadi sebenarnya pengen balas tapi ditahan. Iya, ditahan pengen balasnya itu. Nah, itu berarti masuk kategori menahan. Dia tidak melakukan hal yang buruk. Kalau yang pertama tadi kan dia melakukan yang buruk, dia protes dengan takdir. Apalagi kalau saya mengatakan, ya Allah, kenapa engkau berikan kepada saya takdir buruk begini? Saya kan orang baik. Nah, udah. Ya, dia terlempar. Ya. Takdir buruk itu menjadi keburukan. Nah, kalau ini menahan. Yang kedua, tidak menahan tapi menerima. Iya, menerima. Udah dapat rezeki, tapi pas jalan kok rezekinya hilang. Terus dia bilang, mau gimana lagi, belum rezekinya. Belum rezekinya. Ada rasa nahan nggak di situ? Nggak. Dan mungkin kita pernah mengalami kan? Iya, pernah ngalami. Ya, ketika dapat rezeki 50.000 dan hilang ya, biasanya menerima kan. Ini belum rezekinya. Tapi kalau 500.000 kayaknya pakai nahan juga. Jadi memang bisa beda-beda tergantung takdir buruknya. Iya, tergantung takdir buruknya. Nah, tapi ada juga yang dapat takdir buruk tapi menikmati. Iya, dapat takdir buruk tapi dia menikmati. Kok bisa menikmati? Apa ada ya? Ada saja orang yang dapat takdir buruk tapi dia menikmati. Karena dia membaca takdir buruk ini. Kok sepeda motor saya yang hilang ya? Kok bukan sepeda motor yang lain? Tapi kalau saya pikir-pikir, kalau bukan sepeda motor saya yang diambil kan berarti yang diambil sepeda motor yang lain. Kasihan sekali kalau seandainya yang diambil bukan sepeda motor saya. Untung sepeda motor saya yang diambil. Berarti karena sepeda motor saya yang diambil, sepeda motor yang lain jadi selamat. Ini orang membaca takdir buruk nggak? Iya.
Dia membaca takdir buruk. Oh, berarti saya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan keselamatan bagi yang lain. Iya. Bisa jadi ada suami yang diamuk oleh istrinya gitu. Tapi kemudian dia menunduk. Ya, dan dia membayangkan kalau seandainya ini posisi yang sedang diamuk bukan saya. Iya, kalau saya bukan suaminya, berarti yang diamuk adalah laki-laki yang lain. Saya membayangkan kasihan banget ya kalau laki-laki yang diamukin bukan saya gitu. Untung saya jadi suami dia, saya yang diamuk. Berarti saya yang dipilih oleh Allah karena saya jadi suami dia adalah takdir Allah. Makanya diamuk istrinya itu ya dia menikmati. Karena yang ada dalam pikirannya, saya sedang dipilih oleh Allah menjadi jalan keselamatan laki-laki yang lain. Iya, makanya dia menikmati. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh lain, ya, saya percepat salat. Iya, salat jamaah Isya rakaat pertama imam baca Ar-Rahman. Udah Ar-Rahman bacanya pelan gitu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an dan tanpa lagu. Kita jadi makmum jujur nih Bapak Ibu, menahan, menerima atau menikmati? Dan itu kan beda-beda. Sebagian orang menahan, kapan selesainya? Pelan begini gitu ya. Tapi kan ada yang menerima, tapi ada juga yang menikmati. Nah, ini yang tahu masing-masing dan masing-masing bisa jadi berbeda. 3 orang masing-masing ya jadi makmum, walaupun jadi makmum berdirinya berdampingan. Boleh jadi makmum pertama nahan, yang kedua menerima, yang ketiga menikmati. Nah, kalau kita sudah membaca, oh saya nahan nih, dihina orang nahan, rugi nahan. Iya. Nah, ini yang kemudian harus kita maknai. Kalau menahan itu maknanya apa? Maknanya saya sedang dihapus dosa-dosa saya. Saya sedang dihapus dosa-dosa saya. Iya. Jadi menahannya saya ini menunjukkan saya banyak dosa. Rupanya Allah nunggu taubat saya kok nggak taubat-taubat gitu. Makanya Allah kasih takdir buruk. Tujuannya untuk menghapus dosa. Nah, kalau kita kemudian memahami bahwa menahannya saya ini menjadi tanda dosa saya sedang dihapus, pada saat itu yang kita ucapkan innalillah atau alhamdulillah. Karena alhamdulillah Allah berkenan menghapus dosa saya. Kalau menerima, Allah ingin memberi tambahan pahala. Allah ingin memberi tambahan pahala. Bisa enggak kalau seandainya saya menahan maknanya ziyadah thawab? Ya enggak bisa. Jadi kalau menahan itu tandanya memang makna dari takdir buruk itu kita sedang dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah terima aja, wong lagi dihapus dosa. Walaupun itu perih. Ya, ini yang membuat orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa kuat menahan takdir buruk. Dia bisa kuat. Kenapa? Karena dia memahami menahannya saya itu tanda saya sedang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahannya itu menahan karena dosa saya sedang dihapus. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah orang dapat takdir buruk kemudian dia menahan mau membalas. Iya. Nggak berani mau melakukan perbuatan buruk kok nggak ada keberanian. Tapi tidak memahami bahwa dia sedang dihapus dosa. Dia tidak faham bahwa dia sedang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak faham, apa akibatnya? Akibatnya nanti ke fisik. Iya, ke fisik. Bisa jadi paru-parunya kena, ginjalnya kena, jantungnya kena. Itu orang yang dikasih takdir buruk kemudian dia menahan, sabar memang, tapi sabarnya sabar menahan. Tapi tidak memahami bahwa dia sedang dihapus dosa.
Wah, itu badannya yang kena. Iya, badannya yang kena. Ya, saya pernah dicurhati seorang ya sebenarnya beliau pejabat tapi punya atasan. Dia nggak terima dengan semua keburukan-keburukan yang ada di instansinya. Iya, nahan gitu ya dengan segala keburukan yang ada, tapi cuma nahan, tidak memahami bahwa bisa jadi itu sedang dihapus dosa-dosanya. Ya udah, akhirnya yang kena ginjal saya. Jadi suami yang diamuk istri semisalnya sebenarnya pengen balas gitu ya. Kalau balas juga nanti jadi pada rame gitu. Jadi cuma nahan gitu ya. Tapi tidak memahami bahwa dia sedang dihapus dosanya. Itu biasanya ya kalau nggak kena sakit ya tambah kurus lah gitu. Tapi kalau seandainya memahami Allah sedang menghapus dosa itu, iya, nanti akan berubah. Nah, kalau menikmati itu rafi'ud darajat. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang proses dari kafarah dzunub ziyadah thawab rafi'ud darajat itu ada dalam satu takdir yang sama. Jadi contoh sederhana, ada orang yang sakit. Awalnya dia nahan. Tapi dia tahu saya sedang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tahan sakit itu, dia sabar, tapi sabarnya sabar menahan. Setelah lama, semisal seminggu gitu, iya, ternyata sakitnya nggak sembuh. Tapi setelah seminggu, kok saya tidak lagi nahan ya? Saya kok menerima nih sakit ini? Iya, saya terima sakit ini sebagai kenyataan. Nah, kalau kemudian berubah, tadinya menahan sakit kemudian menerima, nah itu berarti dosanya sudah hapus. Nah, jadi berubah itu takdir buruk, maknanya berubah menjadi ziyadah thawab. Ya, ziyadah thawab. Ya. Nah, udah ziyadah thawab gitu, menerima kok masih sakit saja sampai sebulan gitu. Setelah itu kok malah menikmati. Untung ya saya sakit nih. Saya jadi banyak zikir, banyak taqarrub kepada Allah. Iya, banyak ibadah kepada Allah. Nah, kalau sudah menikmati, nah itu berarti sakitnya berubah makna, tidak lagi ziyadah thawab tapi rafi'ud darajat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kita maksud dengan membaca takdir. Sehingga kesimpulannya, kalau kita membaca takdir dengan baik, apapun takdirnya, maka sesungguhnya tidak ada takdir hidup yang salah. Yang salah adalah kesalahan kita di dalam membaca takdir. Karena itu bacalah takdir bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadan ya Allah wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.